Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Inci Jumliati Lambayan, SPD MPD. Tujuan saya membuat video ini untuk memaparkan hasil UTS yang selama ini sudah saya pelajari. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober tahun 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan ini. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan bakal orang Belanda pada saat itu masih berada di Indonesia. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki ekstensi yang lebih lagi. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindari segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bangsa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dan total 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bangsa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai nasional dan bahasa resmi negara, kedudukan itu tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Kalimat efektif memiliki bentuk kalimat yang sangat padat dan singkat, sehingga pembaca atau pendengar sangat untuk memahami setiap kalimat yang disampaikan. Kalimat yang mudah dipahami membuat pembaca atau pendengar ingin membaca atau mendengarkan kembali kalimat tersebut. Kalimat tidak efektif memiliki bentuk kalimat yang tidak padat dan bertele-tele. Informasi bertele-tele yang terdapat pada kalimat akan sulit diterima oleh pembaca atau pendengar. Hal ini dikarenakan kalimat tidak efektif sangat sulit untuk dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan kuliah, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.